notabene keturunan Chinese juga. Iya, Keturunan Chinese tapi mantan ya. sorry, mantan. Ada Di bawah ceweknya. ada calon gua di situ. Halo everyone, welcome back to Halur Podcast. Selamat pagi, siang, sore, malam buat sobat-sobat dulur dimanapun Anda berada. Baik lagi bersama gue Tio Lesmana yang akan menemani Anda di era tatanan kehidupan baru atau yang bisa kita sebut dengan new normal. Jadi buat teman-teman yang nanti udah nggak sabar nih mau nongkrong di cafe favorit sama teman-teman atau mau silaturahmi sama keluarga, sebentar lagi kita bakal bisa silaturahmi. Anyway, kalau misalkan kalian lihat nonton kita secara visual di channel YouTube kita, kelihatan ada yang baru nih dari tempat lokasi kita nih. Ini kita lagi main ke markas besarnya channel Bas Bis Bus, yang notabene ini adalah tempat usaha konveksi yang sudah banyak melayani pesanan dari ratusan orang maupun perusahaan. Jadi buat teman-teman yang mau pesen seragam, kaos, jaket segala macam bisa di sini nih di @johnnybrasco. Bisa dicek Instagramnya, itu udah banyak banget klien-klien yang udah mesen di sini. Selain itu juga Johnny Brasco nih melayani desain rumah guys. Jadi lu kalau misalnya lu lihat nih, gila keren banget nih. Interiornya kayu-kayu, wah kreatif banget. Jadi lu nggak perlu ragu untuk kontak Johnny Brasco kalau misalkan lu mau desain rumah lu kayak apa. Nanti ya lu bisa lihat lah di Instagramnya dia hasilnya seperti apa. Nah, ngomong-ngomong soal new normal, kita juga mau ngomong ada yang new juga nih. Dari Halulur Podcast kali ini, gue mau coba Halulur Podcast ini membacakan berita-berita yang sedang hype di beberapa medsos. Ada dari Google News, ada dari Twitter, ada dari YouTube juga. Nah, nanti kita bahas hal-hal yang lagi trending di beberapa media sosial tersebut. Nah, untuk hari ini gue mau bacain berita yang ada di Twitter. Langsung aja kita masuk ke segmen What's on Twitter. Trending pertama di Twitter ada yang namanya Candy Challenge nih. Jadi Candy Challenge ini adalah tantangan buat orang-orang yang punya anak kecil ya, diuji kesabarannya nih. Jadi disuguhin satu permen banyak, atau candy-nya itu nggak cuma permen sih, ada pokoknya manisan lah. Diuji kesabaran anak itu. Nah, contoh di sini ada selebriti Kylie Jenner. Nah, lewat akun Instagramnya Kylie Jenner ini memposting dia dan anaknya lagi ikut Candy Challenge ini. Jadi disediakan semangkuk permen sama si Kylie Jenner nih, sedangkan si anaknya si Stormy Jenner ini nunggu di luar untuk makan permen ini. Si Kylie Jenner ini bilang jangan makan permen sebelum mama kembali. Nah, selain Kylie Jenner ada juga dari dalam negeri nih. Selebgram terkenal kita Rachel V-nya juga ikutan Candy Challenge nih sama anaknya si Sabiru itu. Si Rachel V-nya ini ngasih ke anaknya itu donat, tapi si anaknya ini nggak boleh makan sampai si Rachel V-nya itu balik lagi ke tempat itu. Nah, itu yang pertama, ada Candy Challenge. Yang kedua datang dari dunia olahraga. Jadi yang kita dengar itu kan rumornya Liverpool, Jurgen Klopp tertarik untuk mendatangkan Timo Werner, pemain asal RB Leipzig. Timo Werner mau didatangkan ke Liverpool. Tapi karena adanya pandemi COVID-19 ini yang membuat Liverpool berpikir lagi untuk mendatangkan Timo Werner ini. Dan akhirnya klub sepak bola asal kota London, Chelsea, akhirnya tertarik untuk mendatangkan Timo Werner. Chelsea bersedia meminang Timo Werner ini senilai 54 juta pound sterling atau sekitar 962 miliar. Tapi sih kalau menurut gua ini kan baru rumor ya. Lo tau lah kalau Liga Inggris itu kadang-kadang dirumorkan pindah ke sini. Ntar taunya di klub ini. Kayak dulu Suarez tuh di klub ini, tak tahu di Barca. Sama kayak Alexis Sanchez juga kan dirumorin kemana, tak taunya ada di Arsenal malahan. Nah, berita yang ketiga dari Twitter buat para fans K-pop, Jungkook baru aja rilis single baru yang berjudul Still With You. Single baru ini diluncurkan di BTS Pesta 2020. Buat teman-teman yang belum tahu, BTS Pesta ini adalah ajang tahunan yang digelar oleh grup
BTS sebagai bentuk apresiasi terhadap fans-fansnya, army-arminya. Berita yang keempat, ini yang sedang ramai juga dibicarakan oleh banyak orang, masalah rasisme yang terjadi di Amerika. Berita tentang George Floyd ini, ternyata si George Floyd ini positif terinfeksi COVID-19 nih guys nih, ya kan? Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan Minnesota, sudah dikonfirmasi bahwasanya George Floyd ini terinfeksi positif COVID-19. Selain itu masih dalam berita yang sama, banyak orang yang ikutan demo George Floyd ini, sebanyak 10.000 orang ditangkap akibat kerusuhan demo di Amerika Serikat. Nah, itulah barusan tadi berita-berita yang lagi hype di beberapa media sosial. Ngomong-ngomong berita soal rasisme, gue yakin rasisme ini masih banyak terjadi sih di beberapa belahan dunia, termasuk di dalam negeri kita di Indonesia juga. Kan gue prihatin banget dengan adanya kasus rasisme ini. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi yang terjadi kasus rasisme ini ya. Nah, sekarang bersama gue udah hadir teman gue, sahabat gue. Dia mau cerita, katanya dia adalah salah satu korban dari tindakan rasisme, ya. Langsung aja gue perkenalin teman gue. Silakan. Halo guys, nama gue Ega. Kerja sekarang kerja apa? Kebetulan per 31 Mei kemarin gue kena salah satu karyawan yang kena cut off lah gitu. Cut off karena pandemi COVID-19 ini ya? Iya, itu termasuk salah satu sih itu sih. Oke, enggak, kita langsung aja ke pembahasan ya. Sebelum kita masuk ke topik yang lebih dalam lagi nih, enggak, gue mau tanya sama lu, kalau menurut lu kalau misalkan ngelihat gua nih, menurut lu gua keturunan orang mana? Terus penglihatan gue sih pribumi habis sih. Yap. Ya orang-orang Indonesia lah. Oke, pribumi. Kalau daerahnya menurut lu? Jawa mungkin Jawa atau Jakarta. Oke. Banyak kalau dari Face banyak yang bilang gue kayak orang Sumatera. Bener nggak? Menurut lu gimana? Oh ya, ada sedikit kayak garis-garis Iya Sumatera kan? Utara lah, kayak orang Medan lah. Iya kan? Ya. Medan. Iya. Bener, lu barusan bilang Medan ya. Nah, ini yang mau gue sampaikan. Beberapa orang atau mungkin banyak banget orang yang baru kenal sama gue gak? Itu rata-rata menyangka gue ini orang Medan kebanyakan. Ada juga yang bilang orang Sumatera, entah pokoknya Sumatera lah dia bilang. Gue kira lu orang Sumatera gitu. Itu adalah salah satu bentuk bahwasanya Tuhan tuh nggak memberi label. Ya. Manusia lah yang memberi label. Paham kan maksud gue ya? Ya. Lu ngeliat gue, ya kan? Kayak orang Medan. Nggak banyak orang yang tahu kalau gue ini keturunan Jawa Sunda. Jadi bokap gue Jawa, nyokap gue Sunda. Sedangkan guanya lahir di Jakarta asli, Betawi asli. Tapi sedikit banget orang yang menerka kalau gue tuh keturunan Jawa Sunda. Dari situ gue mau bilang ke sobat-sobat dulur di rumah, ya, yang memberi label ini tuh manusia, mata manusia, ya, bukan Tuhan. Ya. Gue keturunan Jawa Sunda tapi gue dikasih face begini sama Tuhan. Apakah Tuhan melabeli gue sebagai orang Medan? Enggak. Barusan Ega bilang sendiri, gue kayak orang Medan. Ega yang melabeli gue. Itulah yang pesan yang mau gue kasih tahu ke sobat-sobat dulu di rumah. Jadi kita ini gak berhak untuk melabeli manusia. Benar banget. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan nih, Ga. Lu ngomong-ngomong asli mana, Ga? Kalau gue sendiri kebetulan sama sih, lahiran Jakarta. Lahir Jakarta. Cuman bokap gue lahir di Belitung. Bokap lahir di Belitung. Lahir di Belitung, nyokap Jakarta asli. Gitu. Ya kalau berarti lu nggak kalau secara look nih mungkin kalau secara look bulat lu Chinese ada. Tapi memang lu nggak pure Chinese ya. Oke. Nah, itu juga gini sih ya. Karena bokap gua memang ada keturunan gitu. Dan sampai di gua sendiri pun nama marga Chinese itu masih disematkan di nama belakang gua. Nama gitu. Sorry, kalau
biasanya kalau orang-orang Chinese itu kan punya nama yang Indonesia dan ada nama yang Chinese-nya. Nama Cinanya. Nah, dan marganya lu itu dipakai di nama Indonesia lu. Di nama Indonesia. Di nama Indonesia ya. Jadi cerita gini, kalau kita mundur balik lagi ke sejarah gitu ya. Masih ingat, mungkin kalau yang lain juga masih ingat kerusuhan tahun 98. Itu kan mulai banyak banget polemik ya di situ ya. Terutama warga Indonesia yang keturunan Chinese lah gitu. Nah, dari situlah atau beberapa tahun mundur belakangan barulah orang-orang keturunan Chinese itu dikasih nama Indonesianya gitu. Jadi supaya apa ya, kalau yang gue denger sih bokap pernah cerita ke gue gitu. Kenapa begitu? Karena untuk menghindari ya kekerasan pada waktu itu gitu kan. Gitu. Sampai banyak juga kan ya, mungkin teman-teman juga tahu dari lahiran 90 ke belakang ya gitu, 80-an ya tahulah mungkin peristiwa itu gitu. Sampai makanya kenapa banyak dari warga keturunan Chinese itu, warga Indonesia keturunan Chinese itu dikasih nama Indonesia kayak gitu. Oh, jadi sebelum 98 itu banyak orang-orang Chinese yang memakai nama Chinese ya? Oh. Karena masih belum ada ini kan, masih belum ada keributan lah katakan. Kalau mau ditelusurin balik lagi, mundur lagi, itu kan ada hubungan dengan ya kejadian PKI lah pada waktu itu. Yang notabene kalau sejarah yang kita tahu, partai itu dibawa dari Cina. Ya, banyak lah gitu. Sekarang masyarakat juga ya udah pada tahu lah. Tapi gue mau ada beberapa hal yang mau gue lurusin sih gitu. Karena ini juga gue dapet dari balik lagi dari bokap gue gitu kan. Dia ini cerita dulu dari bahkan dari zaman buyut gue gitu. Sampai kalau dilihat kan, jadi timbul pertanyaannya pasti gini, kok orang Cina bisa sampai ke Indonesia? Gitu dulu gitu kan. Sampai nimbulin ya polemik lah apa segala macam gitu. Jadi yang gue tahu sejarahnya dari zaman penjajahan Inggris ya di Cina pada waktu itu mulailah carut marut di situ kondisi negara Cina itu carut marut sampai ada dua kelompok gitu. Yang gue tahu sebagai satu sayap kanan, yang satu sayap kiri. Sayap kanan, sayap kiri. Ya. Yang mana sayap kiri itu yang masih pro ke kerajaan Cina pada zaman itu gitu. Dan sedangkan di sayap kanan itu gitu kan, di sisi satunya itu yang mana orang-orang Cina yang terpelajar, dalam artian keadaan revolusi. Ya, menuntut revolusi. Jadi keadaan negara Cina ini udah bukan zamannya gitu ngikutin kerajaan lagi, yang kita ngikutin diktatornya pemerintah raja gitu kan. Gitu, ya kayak gitu-gitu. Nah, sampai akhirnya dari dua kubu itulah gitu. Jadi kalau kita bisa ngelihat yang namanya katakanlah PKI gitu. PKI itu kan dulu awalnya itu dari partai buruh ya. Itu kan dari partai buruh. Yang mana ya sekarang ginilah Pak, namanya buruh ya kan. Pasti dia ngikut aja siapa yang mau ngasih dia makan. Betul. Logisnya kayak gitu. Betul. Logisnya kayak gitu. Nah, dari situlah mungkin pada saat itu dari segi segi sayap kiri tersebut gitu, yang mana notabene banyak pengikut mereka itu dari kaum buruh. Dari situlah mulai terbentuknya PKI yang masuk ke Indonesia. Yang rata-rata kalau kita lihat di sekitar tahun 70 kalau nggak salah ya, tahun 70-an yang mulai rame itu PKI kan, PKI begini segala macam. Coba kita lihat lagi. Di situ pasti banyak buruh-buruh yang ngikut ke partai tersebut gitu. Karena keadaan ekonomi juga yang memaksa mereka gitu kan. Gitu. Kalau dari kebetulan dari keluarga bokap gua yang gua tahu, kayak contoh dari buyut-buyut gua lah gitu kan, kakeknya bokap gua dari zaman itu sih yang gua tahu, menurut penuturan bokap gitu kan. Dia cerita
buyut gue ini termasuk ngikut ke yang sayap kanan. Yang mana mereka nuntut revolusi segala macam di negara sebelumnya ya, di Cina gitu ya. Nah sampai ke Indonesia dia juga dikenal sebagai orang, kebetulan di daerah kampung bokap gue itu di Belitung itu, dia dikenal sebagai orang yang apa ya, haus akan pendidikan, terus juga ingin punya apa ya, punya cita-cita buat majuin daerahnya, ya semacam kayak itulah, kayak gitu. Nah cuman kan yang disayangkan balik lagi ke tahun 98 itu jadi terjadi lagi ya. Jadi itu apa ya, dari sudut pandang pribumi sendiri melihat bahwa pukul rata gitu, mereka tuh mukul rata. Dari mukul rata keturunan. Benar kayak gitu ya. Jadi nggak pandang bulu gitu Pak. Kayak tadi yang lo bilang kan, ya kenapa manusia bisa ngeliat itu? Ya katakanlah punya mata, dia ngeliat gitu kan, physically kayak gini gitu. Oh lo keturunan Cina, kenapa bisa ngeliat? Ya lo putih, mata lo sipit, bla bla segala macem gitu. Udah harus katakanlah ya maaf gitu, harus dibantai gitu kan. Jadi kayak dari gue sendiri nilainya tuh jangan apa ya, jangan pukul rata dulu gitu. Mungkin nggak semuanya kayak gitu. Karena yang gue bilang tadi, dari sejarahnya sendiri aja udah ada dua kelompok gitu kan, ada sayap kiri dan sayap kanan kayak gitu sih. Dan lo yakin nggak pada dasarnya kejadian 98 itu sebenarnya tidak murni pandangan orang, tidak murni akibat semata-mata pandangan orang pribumi terhadap orang Chinese. Pasti ada para orang-orang yang berkuasa di sana memutar cerita, mengarang cerita agar opini para masyarakat pribumi itu demikian. Lo meyakini nggak? Apakah menurut lo apakah ini memang benar-benar pure karena pandangan orang pribumi terhadap orang Chinese? Kalau dilihat dari segi itu ya, kalau dari gue pribadi sih jujur aja kurang ngedalamin ya. Maksudnya apa sih yang nyebabin itu gitu. Kalau ngeliat dari situ, sekarang mundur lagi Pak. Super Semar aja, surat perintah 11 Maret aja belum jelas kan. Iya, masih banyak apa ya, masih banyak misterinya lah. Betul. Di situ gitu kan. Kalau ngeliat dari sejarah sih kayak gitu. Ya, sebenarnya gue pengen bahas Super Semar itu, cuman gue takut jidat gue nih tato ada laser merah nih. Yang ngeri-ngeri sedap Pak. Ngeri sedap. Ya kan? Cuman gini, gue mau tanya, lu kan kita udah sering denger lah pandangan orang-orang pribumi itu terhadap orang-orang yang keturunan Chinese, udah sering denger lah gue di kuping gue, udah muak lah gue dengernya. Sekarang gue mau tanya dari lu sendiri, bagaimana lu yang notabene bukan orang pribumi pure, ada keturunan Chinese, bagaimana lo memposisikan diri lo di antara orang-orang pribumi ini? Mungkin kalau di saat sekarang ini gitu ya, masih fine-fine aja sih gitu. Menurut gue sih masih fine-fine aja. Karena mungkin titik baliknya kalau untuk nih ngomongin khusus Chinese sendiri gitu ya, khusus Chinese sendiri, kita ingat zaman di Presiden Gus Dur waktu itu, ya kan? Dari beliau lah udah mulai ada tuh yang pembauran gitu lah. Udah ada pembauran yang udahlah stop rasisme lah gitu. Stop rasis lah. Kita nggak usah ngelihat lo punya warna kulit apa gitu kan, physically seperti apa. Karena toh balik lagi, kita dilahirkan ke dunia nggak bisa mesen Pak. Bener. Ya itu kan? Dia. Kita nggak bisa mesen, mau punya muka kayak gimana, mata kayak gimana, hidung kayak gimana gitu. Kita tuh nggak bisa request sama Tuhan lah gitu. Tuhan tuh melahirkan lo dengan kehendaknya dia, dan dia pun tidak memberi label lo. Apakah lo orang Chinese, apakah lo Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, ya kan? Justru kan orang manusia sendiri yang melabeli itu. Iya. Ya karena pada dasarnya menurut gue ya, semuanya sama kok. Bener. Semuanya sama, kecuali ya mungkin apa yang lo lakuin aja di dunia gitu. Hidup lo habisin buat apa? Bener. Atau apa yang udah lo perbuat buat orang lain gitu kan. Ya mungkin itu di situ ada penilaian tersendiri. Tapi sementara kita masih ya udah masih nggak bisa berbuat apa-apa. Jangankan untuk negara gitu atau untuk hal-hal yang lebih besar gitu. Mungkin untuk keluarga sendiri aja kita masih belum bisa berbuat banyak kayak gitu. Masih banyak kekurangan masih banyak kekurangan lah. Makanya gue salut banget sih sama
Pak Gus Dur itu Kiai Haji loh ya. Dan ini menjadi salah satu hal yang gua herankan. Kita sama-sama tahu ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu adalah guru besar kita. Ya kan, beliau sendiri yang mengajarkan pentingnya kebinekaan. Ya. Beliau sendiri yang menghilangkan rasisme. Beliau yang mensahkan adanya agama Konghucu di Indonesia. Ya kan? Sementara kita yang notabene ilmunya belum seberapa, ya kan, bisa menggurui orang, kayak gitu. Gue lucu sih sama orang-orang Indonesia ini. Ini Gus Dur ini Kiai Haji loh, yang kita tuh sama-sama tahu ilmunya beliau tuh udah bener-bener di luar akal sehat lah. Logika logika gue juga nggak nyampe, ya kan. Dia bener. Tidur pun bisa tahu apa yang orang omongin. Bener banget. Ya kan. Dan gue pernah denger dari guru ngaji gue, ya, ilmu yang ada di Gus Dur itu benar-benar ilmu yang dikasih Tuhan langsung. Mata merem tapi telinga mendengar. Ya kan. Itu nggak semua orang bisa dapat ilmu kayak gitu. Dan sekarang lu mencoba menjadi Tuhan dengan menghakimi sekeliling lu gitu. Lu mencoba untuk mengajarkan hal-hal yang menurut lu bener, ya. Tapi guru besar kita aja nih, Pak Gus Dur ini bilang itu hal yang kurang baik. Ya, tapi itulah yang kenyataan yang kita alamin sekarang, Pak. Tapi lu jujur ada sampai sekarang ada ketakutan tersendiri gak sih kalau misalkan peristiwa 98 itu terjadi lagi? Kalau misalkan nih waktu kemarin 2019 tuh kan digadang-gadang katanya mau hampir rusuh. Jujur lu ada ketakutan gak sih? Kalau gua gitu, mungkin yang dari segi bisa dikatakan warga keturunan lah ya. Ya mungkin bukan gua doang kali. Semua orang juga pasti takut lah kejadian itu ulang lagi. Jangan sampai lah gitu. Ya ngapain sih kita rusuh-rusuh gitu, buat apa gitu. Ya udahlah. Lu takut tapi lu meyakini semua orang juga pasti takut gitu. Semua orang pasti takut, Pak. Karena kalau gua pribadi oke, mungkin physically bisa kelihatan gitu ya. Gua warga keturunan lah gitu, warga keturunan Tionghoa. Tapi dari segi apa ya, pendidikan gua, dari segi pertumbuhan gua, sosialisasi gua gitu. Emang kan balik lagi nih, bokap gua keturunan Chinese gitu kan. Nyokap gua pribumi. Ya half lah, setengah-setengah gitu. Dan ini cerita sedikit ya, Bokap gua itu kan ya kebetulan mualaf. Ya, bokap mualaf. Alhamdulillah mualaf gitu kan, sampai gua sendiri ya dilahirin sebagai orang Cina yang Islam dari lahir gitu. Katakanlah Islam dari lahir gitu kan. Dan gua dibesarin di lingkungan nyokap gua gitu. Jadi semuanya adat istiadat, budaya, sosialisasi itu banyak yang gua ambil paham-paham dari pribumi sendiri gitu. Malah justru kalau dari keluarga bokap gua kayak yang udah hai say hello gitu kan. Enggak yang terlalu nggak tahu budayanya seperti apa. Mungkin yang dasar-dasar aja kali, kayak Imlek, apalah segala macam, hari raya aja. Masih gitu. Merayakan tapi tidak terlalu. Iya. Masih gitu. Menghormati lu lah, katakanlah gitu. Ya. Kalau menghormati sesama kan ya wajar, gitu. wajib. Hal yang diharuskan malah gitu. Iya, kan. Dan gue pun tidak mengatakan itu hal yang salah, walaupun lu half ya, bukan Chinese, dan bisa dibilang lu udah Indonesia banget nih. Ya kan, bukan bisa dibilang Chinese-nya udah sekian persen lah. Ya kan, lu masih merayakan Imlek, menurut gua itu bukan hal yang salah, malah bagus karena lu melestarikan budaya. Sama seperti gua melestarikan budaya Betawi. Kalau misalkan ada orang yang bilang budaya itu bertentangan sama agama, Wali Songo menyebarkan agama Islam lewat apa? Macam-macam lah medianya. Macam-macam medianya gitu. Nah, lu kan berarti udah dari lahir tuh udah Islam. Tinggal di lingkungan yang lingkungan nyokap itu yang Islam lah gitu. Maksudnya komplek enggak apa gimana? Ya kampungan biasa lah, Pak, gitu. Pemukiman padat lah ya, biasa, padat gitu. ya. Nah, lu
berarti kan udah tumbuh besar di situ menjadi warga, udah menjadi bagian warga itu ya kan, udah Indonesia banget lah katakan. Masih apa pernah mendapatkan perlakuan rasis atau sampai sekarang masih? Kalau sekarang sih alhamdulillah sih enggak gitu. Cuman yang gue pernah rasain itu mungkin dulu waktu kecil ya. Mungkin banyak dari kalian juga yang pernah denger lah ejekan buat anak-anak yang mungkin face-nya kelihatan Cina gitu. Ya, mungkin ada beberapa yang pernah dengar kata-kata cibe gitu, cibe gitu kan. Ya kan? Bahkan dari situ ya sampai gue tahu panjangannya gitu kan dari cibe gitu. Ya mungkin ada yang tahu bisa ditulis kali di komentar kali ya. Ada yang tahu gitu. Ya, sebenarnya mungkin kalau buat orang yang ngirinya itu bercanda, cuman nggak semua orang sih bisa nerima. Nah, dikhawatirin itu Pak, dikhawatirin nggak semua orang bisa nerima. Benar. Karena jujur aja dari sudut pandang gue pribadi gitu ya. Dulu waktu gue disematkan panggilan itulah, gitu kan, panggil itulah kata itu, sampai mereka pun ngasih kepanjangannya lah, ya kan, dari kata itu. Sekarang kalau misalkan kalian punya anak gitu, punya anak, terus disematkan julukan yang nggak bagus, apa nggak? Ya gue marah. Orang tua apa nggak kesel gitu kan? Marah lah gitu. Dan kebetulan gue sendiri pun ya udah ngerti julukan itu, udah paham lah, udah paham bergaul lah gitu kan, udah paham main sama teman-teman yang lain. Gue sendiri kesel kenapa sampai kalian nih, katakanlah yang ya si pribumi lah gitu kan, kok bisa manggil itu gitu. Ya panggil aja Indon, balikin Indon. Tahu kan lo arti Indon itu apa? Tahu. Cuman kan ya menurut gue nggak usah begitulah. Ya cuman namanya anak kecil ada aja kesel pribadi gitu kan. Pasti. Sih kayak gitu, kenapa sih mesti dipanggil kayak itu, segala macem gitu kan. Sampai temen gue sendiri, temen SD gue ada yang keturunan Arab ya kan. Ya, jadi kan jadi ejek-ejekan kayak gitu kan. Panggil Arab, maaf apa gitu kan panggilnya. Ya mungkin yang sekarang tahu dipanggil kambing, onta lah ya kan, buat aib. Iya. jadi keturunan dia jadi bahan-bahan lelucon. Nah, berarti kan bukan cuman Chinese aja gitu, tapi mereka yang punya face beda sama orang pribumi itu pasti punya julukannya tersendiri gitu. Iya. Sama orang pribumi gitu. Dan bahkan dari beberapa tahun belakangan ya, gua makin dari remaja dewasa lah. Ya banyak lah, bukan cuman beda dari ras Chinese ataupun apa gitu ya di luar Indonesia. Bahkan sampai ada juga orang yang ya maaf gitu kan, sampai ngatain Batak lo, apa lo gitu kan, dasar Jawa lo, apalah segala macam kayak gitu. Dan itu pun yang sering terjadi ya, jadi nggak cuma Chinese, Arab. Maaf ini gue berdiri untuk teman-teman gue yang ada di timur sana. Sering kali kita mendiskriminasikan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berada di timur sana, mendapat perlakuan yang menurut gua kurang menyenangkan dari kita nih, ya kan? Ya maaf, kita pribumi. Orang-orang di timur sana kan juga pribumi juga. Iya. Kenapa lo masih melakukan tindakan kayak gitu? Menurut gua kan gitu. Kita sama-sama orang Indonesia. Ya kan? Kalau misalkan mereka dari Indonesia, habis lah kita. Report itu, masya Allah. Kalau mereka misalkan diri, so please lah guys, gitu. Maksud gua janganlah jadi bahan ejekan kayak gitu, ya kan? Nah, balik lagi ke masalah rasisme nih. Perlakuan rasis apa yang paling parah yang pernah lu terima? Kalau dibilang paling parah sih, gua nganggapnya lebih ke lucu ya. Ini ada satu. Kok bisa lucu? Ada satu cerita lagi. Ini di zaman pas gue kuliah, gue sempat kuliah di Akademi Pariwisata di Akpar kan. Kebetulan gue deket sama cewek yang dia keturunan Chinese, gitu, keturunan Chinese. Awalnya mungkin berjalan ya biasa aja ya. Tapi dari sini gue ngelihat bukan dari segi rasnya gitu, bukan dari segi etniknya, tapi dari segi mungkin
karena perbedaan agama. Dari situ gitu. Dari segi perbedaan agama. Sampai akhirnya orang tuanya tahu, habislah itu anak gitu kan. Udah jangan bergaul sama gua gitu kan. Jangan deket sama dia gitu, jangan segala macam. Sampai gue dijulukin, adalah istilah bahasa Cina gitu yang bahwa dia itu bukan orang Cina gitu. Oh, jadi cewek yang lo pacarin ini notabene keturunan Chinese juga? Iya. Keturunan Chinese tapi mantan ya. Sorry, mantan. ada di bawah ceweknya. ada calon gue di situ. Ya. Mantan lu ini keturunan Chinese, pure Chinese. Pure. Dua-dua nyokap bokapnya dia Chinese. Dan non muslim juga. Non muslim juga. Dan lu pacaran sama dia. Gokil lu. Ya apa ya? Maksudnya ya remaja lah Pak gitu kan. Ya cuman dibilang menunjukkan eksistensi enggak. Maksudnya ya udah gue cuma mau tahu aja reaksinya itu seperti apa gitu kan. Sampai satu ketika sebelum kejadian itu ya, sebelum kejadian akhirnya orang tuanya ini nggak terima lah gitu. Keluarga dari bokap gue tahu gitu. Dan orang-orang di sana ngedukung keras. Ngedukung biar lu jadian sama dia. Oh, iya. Kenapa bisa begitu? Oh, secara ya mungkin gini. Oh, mungkin mereka untuk mau menyatukan lagi ya. Bisa jadi. Karena yang gue ceritain tadi gitu kan, bokap gue nikah sama nyokap gue yang notabene nyokap gue ini pribumi gitu kan. Tahu lah cucunya deket sama orang keturunan Chinese juga nih. Wah, nenek gue girang banget Pak. Yang di Belitung girang habis. Girang banget ya. Girang parah. Karena memang benar-benar mau menyatukan lagi ya. Jadi benar-benar mungkin dua orang yang beda jadi satu. Iya mungkin gitu kan? Cuman kan nggak segampang itu. Ya nggak segampang itu. Jadi sampai ya nyokap gue pesen juga lah gitu. Karena nyokap gue mungkin pernah ngejalanin hal yang sama gitu kan. Katakanlah pacaran beda agama gitu kan. Nyokap gue ngasih pesan ke gue, ingat pacaran beda agama itu berat, nggak segampang yang lo pikirin gitu. Cuman karena pikiran gue waktu itu coba aja jalanin dulu gitu kan. Dan ternyata endingnya ya memang berat, nggak berhasil juga. Tapi kalau misalnya lo berhasil, lo keren men. Kalau misalnya berhasil, lo keren. Kalau berhasil pun pilihannya dua. Apa tuh? Antara kita ngikut ke sana atau dia ngikut ke sini, iya gitu sih, aja. Bener. Cuman oke lah, nggak usah bahas. Dosa itu bisa gitu. Karena kita bukan orang yang kompeten untuk hal itu. Iya. Nanti ya kita kan? salah. Nanti kita salah. Jati kita ini digerebek dipindahin. Nah, ngomong-ngomong soal pasangan nih, lu apakah orang yang termasuk orang yang milih-milih ras untuk pasangan atau enggak? Sorry kalau misalnya, sorry ya, ini mungkin pandangan gua bisa diralat kalau misalnya gua salah. Kebanyakan, maaf ya, sorry, orang-orang yang Chinese pure, kayak Chinese pure, biasanya cowok sama cewek dua-duanya Chinese pure. Biasanya kan gitu, kebanyakan. Ya enggak? Lu termasuk yang kayak gitu enggak sih? Kalau gue ini ngomongin dari Chinese-nya dulu ya. Chinese itu kan punya tradisi. Yang mana kalau turun marga itu ke laki-laki, itu mungkin aman. Nah, tapi bagi si perempuan gitu kan, yang megang marga dari dia punya orang tua, dari bapaknya lah katakan, kalau dia nikah bukan yang mungkin sama dari Chinese, itu akan garis keturunan itu akan putus gitu. Karena dia nggak punya marga lanjutannya lagi. Nggak bisa beli marga. Nggak bisa. Oh, kalau Chinese nggak bisa ya? Nggak bisa. Mungkin kalau di adat Batak kan bisa tuh. Gua ya bisa kan. Beli marga kan. Beli marga gitu. Karena ada teman gua dia Chinese nikah sama teman gua cowok Chinese, pure Chinese nikah sama pribumi Batak. Akhirnya si cowok itu beli marga. Kalau di Chinese tuh nggak bisa. Kalau di Chinese nggak bisa. Layaknya setahu gua kayak di Arab juga gitu. Keturunan Arab juga gitu. Kalau misalkan mereka lahir anak perempuan pasti ikut ke suaminya. Dan kalau misalkan punya anak pasti ngikut marga ke suaminya, kayak gitu. Itu nggak bisa kalau misalkan beli marga atau apapun, itu nggak bisa. Itu pure keturunan. Jadi gini, keturunan yang kuat itu, gitu kan? Itu pure dari si laki-laki. Keturunan kuat itu pure dari laki-laki ya. Makanya dia nggak ada jual beli marga ya. Kalau misalkan lu nikah sama, katakan lu perempuan Chinese nikah sama pribumi, putus marga lu. Putus ya. Gitu. Nah, jadi sampai ada lah istilahnya,
kalau misalkan dari pasangan Chinese Mm-mm. punya anak perempuan semua, Hmm. katakanlah 3 anak atau berapa anak perempuan semua, itu dianggap sebuah kesialan, sebuah keapesan. Karena apa? Nggak ada marga yang Yang nurunin, diteruskan. ya. Nggak ada marga yang diteruskan dari si bapaknya itu, Oh. kayak gitu. Jadi habis pak, nggak ada marga yang nerusin dari marga bapaknya. Karena dia juga nggak bisa beli ya, Nggak beli bisa. marga ya. Katakanlah dia nikah juga sama Chinese, Ah. laki-laki, Ah. ya pasti kan ikut marga Di si marga laki-laki suaminya. itu ya. Gitu, si Garis laki-laki. keturunan dari Iya. yang keluarga yang perempuan semua ini nggak ada yang nurunin Iya. ya. Makanya dari kebanyakan orang Chinese itu kalau punya anak, apalagi anak pertama gitu laki-laki, wah girang habis. Girang habis ya, karena Iya. udah Aman lah, anak posisi sul- aman. anak sulung laki-laki Anak pula sulung ya. laki-laki aman lah, Eh. ya kan? Ada yang nerusin marganya, Eh. intinya di situ. Nah kalau lu pribadi seandainya lu nikah sama pribumi nih, Hmm. nih cewek lu kan pribumi nih, Hmm. ya kan? Harus banget diturunin apa enggak? Kalau buat gua harus sih, Hmm. gitu. Karena apa? Jujur, belum berapa lama ini gue sempet penasaran gitu. Hmm. Jadi cerita sejarah marga gue ini apa sih gitu. Hmm. Kayak gue punya temen Batak, Hmm. ya kan? Gue punya teman baik Batak. Dia sampai bisa ngejelasin pak, gitu. Marganya ini, keturunannya dari ini. Gue penasaran, ya kan? Nama gue marganya ini. Gue tanya bokap gue, apa sih? Nggak tahu. Nenek gue nggak tahu. Bokap nyokap lu pun nggak tahu arti marga lu itu. Tahu. Sampai gue penasaran, ya kan? Gue penasaran, coba gue cari tahu, gitu kan. Sampai akhirnya satu ketika gue dapet gitu. Hmm. Ya tapi sumbernya sih, sumber sejarah itu gue belum bisa, maksudnya belum bisa valid atau enggak? ya belum bisa kasih inilah gitu, valid apa enggak gitu sumber sejarah itu. Tapi buat gue sih jujur aja itu satu titik terang sih, maksudnya gue bisa tidur lah malam itu gitu kan, gue tahu karena gue udah tahu Karena gitu. lu udah tahu marga lu itu Ya, apa gitu, awalnya sejarah dari apa, marganya. sejarahnya apa gitu, dari mana keturunannya siapa gitu. Berarti lu termasuk orang yang beruntung nih, lu tahu leluhur lu tuh bagaimana gitu. Banget, karena selama ini jujur aja gue penasaran parah gitu kan, marga gue ini artinya apa sih gitu kan, ini keturunannya dari mana gitu. Gue nggak pernah tahu, apa mungkin dari Cina zaman kerajaan apa segala macam. Nah kalau menurut sumber itu sih yang gue baca ya, itu sih adalah menjurus ke sana gitu waktu zaman kerajaan siapa gitu, gue lupa gitu. Kebetulan ya marga gue masih family kerajaan lah, Masih ada family dari. tapi di dinasti ke berapa gue juga nggak paham gitu. Yang penting lo dari suatu sumber mengatakan bahwa marga lo ini salah satu marga di kerajaan. Di kerajaan gitu pada ya. zaman itu. Oh. Berarti lu nya sendiri gimana? Kalau milih pasangan kira-kira harus Chinese juga atau gimana? Kalau gue pribadi sih enggak sih. Yang penting satu kepercayaan deh. Yang penting itu satu dulu, kepercayaan. satu kepercayaan. Itu yang penting sih. Seiman Itu dulu penting. deh. Ya. Itu Karena udah titik aman lah. Karena gitu. sebenarnya gue juga pernah ngalamin kayak lu. Oh iya, Dan itu nggak berhasil. Gagal total, Bos. susah pak. Kalau lu Itu mending susah. ada look gua muka pribumi, muslim, pacarannya sama yang bening putih, non muslim, kelar lah habis. berat itu berat. Nah kita balik lagi ngomongin masalah rasisme nih. Pernah nggak lu ngerasain tindakan diskriminatif di tempat-tempat pelayanan? Kalau untuk di tempat pelayanan sendiri sih enggak sih ya. Kayaknya enggak. Ya mungkin faktor ya muka gue nggak terlalu ngecolok banget kali. Nggak terlalu Ya mencolok kan ya? nggak terlalu nyolok banget. Wah Cina gitu. Wah turunan Cina atau gimana? Mungkin enggak segitunya. Jadi Dan kayaknya seingat gue enggak pernah. nggak pernah ya. Karena ada beberapa teman gue yang cerita pernah mengalami itu, katanya ketika mau ngurus ini ngurus itu. Oh ya? Karena dilihat looknya, face-nya bener-bener putih, mata sipit, udah dimainin. Ya karena bla 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 habis lah dia, ya kan. Nah, ke masalah kita agak mundur ke masalah pendidikan nih. Lu waktu sekolah di sekolah yang apa nih khusus? Kan sorry ya kalau misalkan orang Chinese itu biasanya kan sekolahnya yang sekolah Katolik, sekolah Kristen gitu. Kalau gimana? Kalau gue sih enggak ya, karena balik lagi sih, karena gue dibesarin di lingkungan
ya nyokap gue gitu kan, yang notabene semua lingkungan di situ orang-orang pribumi gitu kan. Gue sekolah di sekolah biasa di SDN gitu, SD negeri, ya, SMP negeri gitu, SMA juga gitu. SMA negeri juga? Swasta tapi tapi basicnya negeri lah gitu. Enggak swasta yang bermasyarakat lah ya. Swasta yang bermasyarakat lah gitu. Lebih menjurus ke Islam malah gitu. Gitu. Kalau gue pribadi, SMA gue, jujur SMA gue itu SMA biasa, tapi tidak terlalu masyarakat. Nah, di SMA gue itu Muslim sama Nasrani 50-50. Oh, bener-bener 50-50. Ada gitu. Bener-bener 50-50 Muslim sama Nasrani itu. Jadi gue bener-bener ngerasain yang namanya toleransi itu kayak apa. Oke. Gitu. Jadi yang namanya sholat Jumat, yang Kristen ya belajar agama mereka. Kayak gitu. Jadi gue kenapa gue tanya itu karena gue sendiri pun yang Muslim sekolah di sekolah yang hampir yang guenya ini bukan mayoritas. Oke. 50-50. Ya kan karena rata-rata banyak orang kan sekolah di tempat yang Muslim mayoritas. Gitu kan. Dan ada juga orang yang Muslim nih, tapi sekolahnya ya Katolik. Ada. Gue punya teman. Iya kan? Lu punya teman kayak gitu kan? Temen kayak gitu. Nah, kalau gue kayak gitu, bosnya bibi gue orang DPRD. Orang DPRD. Mantan orang DPRD. Jadi dia tuh Muslim. Sekolahnya tuh sekolah Katolik. Dan beliau tuh benar-benar ngajarin gue apa toleransi itu kayak gimana. Dia bilang sekolah Katolik itu sangat menghargai orang Muslim. Mereka nih katakanlah Jumat. Kalau sekolah Katolik itu Jumat siang tuh terus belajar. Tapi si dia itu disuruh sholat Jumat. Disuruh sholat Jumat. Kamu nggak usah ikut ini, kamu sholat Jumat aja. Berarti toleransinya benar-benar dijaga di situ ya. Nah, oke gak. Tadi kan gue nanya perlakuan orang luar terhadap lu nih. Kalau dari circle lu sendiri, lu sekarang merasa circle lu nih circle yang baik nggak sih buat lu? Lingkungan rumah, lingkungan kerja, keluarga, menurut lu? Mungkin karena bisa dibilang gini kali ya. Kebetulan ada beberapa orang yang menganggap kayak dari segi face-nya aja kali ya, mungkin kelihatan ya, mungkin cuma sedikit kali kelihatannya gitu kan, daripada warga Chinese keturunan yang lain gitu. Cuman karena dari situ, dan gue juga dibesarin di lingkungan nyokap gue yang notabene pribumi pure ya pure gitu, emang orang asli di kampungan itu gitu kan, warga asli situ. Ya gue biasa-biasa aja, kecuali mungkin zaman kecil ya, zaman gue kecil nggak ada kali ya kan, anak yang half Chinese di daerah gue, terus sering diledekin di apalah gitu segala macam sama orang-orang yang lebih tua gitu. Ya mungkin mereka gemes atau apa, gue sih anggapnya kayak gitu aja sih. Gitu. Berarti sekarang ini merasa circle lu ini udah fine lah ya, udah nggak ada masalah ya. Circle lu ini udah paling ada beberapa yang gini, paling ada beberapa yang dalam pergaulan yang masih kayak gitu ya, 1-2 lah kayak gitu. Cuman gua nggak terlalu menganggap beban secara apa ya, bisa dibilang rasisme sih enggak ya. Mungkin walaupun perkataan mereka menjurus ke hal itu. Tapi lu nggak merasa? Karena sekarang gini Pak, kalau kita panjangin masalah itu gitu kan, kalau kita panjangin masalah itu, contoh gue ceritain ke yang tadi gitu, dari sejarah lah, sayap kanan sayap kiri bla bla segala macam sampai ke sini, satu ngejelasinnya udah panjang ya kan, ngejelasin udah panjang, belum tentu dia ngerti. Kalau ngerti, kalau enggak ya sama aja bohong. Ini sama kalau lu berbicara seperti itu, lu sama aja menjelaskan orang yang percaya setan sama yang nggak percaya setan. Nah, kalau gue nih, kalau kayak gue ya kan, benda jatuh, wah orang bilang itu setan. Kalau gue bukan, ini kan jendela terbuka, di sana ada tembok, di sana ada ini, benda jatuh, kan panjang jelasinnya ya. Iya. Ya kan, ketika orang bilang itu setan, selesai. Ya mungkin bisa dianalogin kayak gini. Mungkin bisa dianalogin kayak gini juga.
itu pengetahuan yang gue kasih pengetahuan SMA. Gue ngasih tahu ke anak TK. Ya enggak? Bisa jadi. Ya kan? Gue jelasin panjang lebar rumus A B C D segala macam. Dia baca aja nggak bisa. Ngitung aja belum tentu bener, gitu kan? Jadi menurut gue juga percuma. Karena gitu. memang orang Indonesia ini masih banyak orang yang lebih menerima penjelasan yang tidak logis tapi pendek daripada penjelasan logis tapi panjang. Ya kan? Ya, bisa jadi kayak gitu. Ya, penjelasannya mereka tuh orang Indonesia ini banyak yang lebih suka penjelasannya tuh nggak logis tapi pendek daripada penjelasan yang logis tapi panjang. Jadi itu orang Indonesia tuh masih banyak yang kayak gitu. Jadi bisa dibilang nggak butuh penjelasan. Iya. Orang Indonesia masih banyak yang merasa paling benar. Gitu. Itu sangat disayangkan buat gua. Nah, itu kan tadi kan lu bilang nih ada beberapa dari lu mencoba untuk membalikin. Nah, kalau misalkan dari circle lu ini ada nggak orang-orang yang berusaha untuk memprovokasi lu untuk misalkan jangan mau lu dibilang ini, lu harus bales. Ada nggak orang-orang yang memprovokasi lu untuk melakukan tindakan yang seperti mereka lakukan? Sejauh ini sih nggak ada ya gitu. Nggak ada karena toh gue juga menganggap untuk sekarang ini gitu kan, ya udahlah gitu, mungkin cuman candaan atau cuman ledek-ledekan biasa lah kayak gitu. Dan gue nggak menganggap itu hal yang serius sih gitu. Sampai ya mungkin isu itu terkuak lagi sekarang dengan kasus George Floyd itu kan gitu. Man emang jujur aja kalau untuk kasusnya George sih gue nggak terlalu paham awalnya itu kenapa gitu. Cuman dari gue sendiri untuk gue pribadi nggak pernah, dan gue nggak pernah nyikapin itu untuk jadi hal yang serius gitu. Tidak pernah menyikapi hal-hal yang bersifat provokatif sebagai hal yang serius. Tapi lu kalau untuk yang provokasi ke gue gitu sih nggak ada sih. Betul. Dan mungkin kalau misalkan gitu seandainya ada, gue juga yang nggak mau ambil pusing lah gitu. Buat apaan gitu kan? Karena kan orang di luar sana masih banyak orang yang gampang terprovokasi. Ya. Bawa itu sih mungkin buat sebagian kalangan aja sih. Sebut aja kondisi ekonomi miskin lo, marah dia pasti. Orang Indonesia kan lucu. Iya. Iya kan, nggak mau dibilang miskin tapi ngambil BLT. Ngambil raskin. Iya kan, nggak mau dibilang miskin tapi ngurus SKTM, surat keterangan tidak mampu. Kan lucu kan, orang Indonesia kan banyak kayak gitu. Nah, buat sekedar ngerimain aja sih. Kalau kasusnya George Floyd ini, jadi yang gue baca awalnya, jadi si George Floyd ini belanja di sebuah store, market store gitu kan. Nah, terlibat cekcok dengan si pemilik store ini. Nah, lalu si pemilik store ini manggil polisi. Gitu, manggil polisi. Datanglah polisi. Nah, di situ terjadilah tindakan rasis oleh polisi itu. Ya kan? Rasis sorry dari segi ucapan atau gimana? Perlakuan, oke. Perlakuan. Karena dia kulit hitam, dilakukan semena-mena. Gitu kan? Setelah dinegosiasi ternyata tidak terbukti George Floyd itu melakukan hal-hal yang seperti itu. Malah dituduh sebagai pengguna narkotika, padahal juga tidak terbukti. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir ya, untuk ini yang lebih krusial sih. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang meyakini bahwasanya virus ini datang dari negeri Cina. Bagaimana efeknya kalau ada nggak orang-orang yang ini gara-gara lu nih gitu? Kalau sejauh, pernah nggak lu dibawa-bawa? Karena kalau sejauh itu sih enggak ya gitu. Karena kan kalau ngebahas masalah COVID-19 itu kan luas Pak. Kita juga masih belum tahu yang fixnya itu seperti apa. Bahkan kita juga belakangan ini gitu kan, kalau dari gue sendiri ngeliatnya, kita juga nggak tahu itu beneran ada atau enggak. Sorry to say gitu. Karena apa ya, oke lah, dari segi pemerintah bilang A, B, C, D segala macam gitu, masih ada juga ketidaksesuaian data dari satu dari segi data, terus dari lingkungan masyarakat sendiri gitu, yang fix beneran dia pasien COVID-19 atau PDP penyakit gitu,
benar mereka fix mengidap COVID-19 atau enggak. Kita juga nggak tahu gitu kan sampai detik ini, karena masih banyak pertanyaan lah gitu. Cuman kalau dilihat dari sana gitu, balik lagi ke itu dari negeri Cina atau dari sudut pertanyaan itu, ke gua pribadi sih nggak ada orang yang menyudutkan gua tentang adanya pandemi COVID-19 ini ya, karena gue prihatin juga ada beberapa teman gue yang merasakan hal itu. Jadi karena mereka benar-benar pure Chinese, mereka dijauhin sama circle-nya, dianggap pembawa sial lah, segala macem gara-gara ya dengan adanya pandemi ini. Oke, mungkin dari lu terakhir bisa menyampaikan pesan buat sobat-sobat dulur di rumah. Oke. Tentang persatuan kita ini, jangan sampai kita terpecah belah dengan rasisme ini. Oke. Buat sobat dulur di rumah, di sila ketiga Pancasila udah disebutkan di situ persatuan gitu kan, persatuan Indonesia. Stop lah gitu, berhentilah untuk melakukan hal-hal yang negatif, contohnya masalah rasisme gitu. Sekarang jangan kita bisa keluar masalah Bhinneka Tunggal Ika bla bla segala macam kalau masalah rasisme aja masih ada di muka bumi Indonesia gitu. Buat apa? Di zaman sekarang, apalagi di zaman susah kayak gini gitu kan, marilah sama-sama kita bersatu lah gitu. Jangan mau terpecah belah, jangan mau terprovokasi gitu. Ya, karena ada beberapa orang yang senang ketika melihat dunia ini kacau. Iya gitu. Yang dikhawatirkan itu ya kalau oke lah, kalau gitu kita akhirin dulu podcast kita kali ini ya. Pesan gue, mudah-mudahan kejadian-kejadian kayak gini tuh nggak ada lagi. Karena ya gue cuman bisa bilang Tuhan menciptakan manusia ke bumi itu nggak dikasih label, mau dia Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, ateis, agnostis, apapun itu. Mau Betawi, mau hitam, mau putih, justru manusianya sendiri yang memberi label itu. Ya kan? Gua ada satu pertanyaan buat sobat-sobat dulu di rumah. Kalau ada yang bisa jawab, ada yang bisa bantu jawab, silakan. Mau datang juga silakan. Pertanyaan gua simpel sih. Kenapa di dunia ini ketika kita berciuman, bermesraan, berpelukan, bermesraan dengan pasangan yang sah adalah hal pribadi yang harus dilakukan secara sembunyi? Tapi kenapa ketika kita mencaci, memaki, memukul, bahkan berperang seringkali kita lihat dilakukan di tempat terbuka? Itu aja pertanyaan dari gua, mudah-mudahan ada yang bisa jawab. Ya, dengan begitu kita akhiri dulu podcast kita kali ini. Ya, seperti biasa, doa kita yang punya cita-cita semoga cita-citanya cepat tercapai ya. Amin. Yang punya karya semoga karyanya bisa dinikmati banyak orang. Amin. Yang sakit semoga disembuhkan, yang sehat semoga tetap disehatkan ya. Amin. Pokoknya kita bersatu untuk Indonesia. Oke, kalau gitu gua Tio Lesmana dan tamu gue Ega. Kita pamit ya. Bye.